Hai teman-teman, baik pada kesempatan ini saya akan membagikan video mengenai penyakit migrain. Oleh karena itu, disimak ya videonya sampai habis. Pasti masih banyak yang bertanya-tanya, migrain atau penyakit migrain itu apa sih? Nah, jadi migrain adalah nyeri kepala sedang hingga parah yang terasa berdenyut yang umumnya hanya mengenai sisi kepala saja. Biasanya migrain ini terjadi secara berulang-ulang, bahkan terus-menerus. Nah, selain definisi di atas, migrain juga memiliki jenis-jenis penyakit migrain itu sendiri, di mana jenis migrain tanpa aura, migrain dengan aura, dan aura migrain sakit kepala. Nah, migrain tanpa aura adalah sakit kepala migrain yang terjadi tanpa adanya tanda-tanda atau gejala, di mana migrain tanpa aura dia didiagnosis setelah pasien diketahui memiliki sejarah serangan migrain sebanyak 5 kali. Jenis migrain yang kedua ada migrain dengan aura, di mana tanda-tanda yang mengawali sakit kepala migrain disebut dengan aura. Nah, tanda-tanda yang dirasakan sebelum terjadinya migrain ini umumnya berupa masalah penglihatan, contohnya kilatan cahaya pada mata. Selain itu ada kekakuan pada leher dan kesemutan pada anggota tubuh. Nah, migrain dengan aura juga dikenal sebagai migrain klasik, di mana jenis ini dialami sekitar sepertiga pengidap migrain. Dan jenis yang ketiga ada aura migrain tanpa sakit kepala. Nah, di mana migrain terjadi ketika pengidap merasakan aura atau gejala migrain yang lain, tapi tanpa diiringi sakit kepala. Nah, sebenarnya apa sih penyebab hingga terjadinya migrain? Jadi, penyebab terjadinya migrain ini diakibatkan karena adanya faktor genetik, adanya perubahan hormon. Nah, biasanya perubahan hormon ini sering terjadi pada wanita, di mana pada saat wanita ada pada masa menstruasi. Kemudian penyebab yang ketiga karena akibatnya mengonsumsi makanan yang bersifat vasodilator, contohnya anggur merah, natrium nitrat. Selain itu juga akibat sering mengonsumsi makanan vasokonstriktor, contohnya makanan berkeju atau coklat, serta zat tambahan makanan. Penyebab yang keempat diakibatkan karena stres, faktor aktivitas fisik, waktu tidur yang kurang teratur, bahkan gaya hidup, contohnya sering meminum alkohol dan merokok. Sebenarnya, gejala-gejala apa saja yang ditimbul dari migrain ini? Jadi, gejala yang dapat timbul dari penyakit migrain ini biasanya ditandai dengan nyeri kepala atau pusing, mual dan muntah, peka terhadap adanya cahaya, suara, bahkan bau yang kuat. Nah, kemudian gejala yang kelima ada gangguan penglihatan dan tubuh sering mudah terasa lemah. Apakah ada pencegahan yang dapat dilakukan oleh pengidap migrain? Ya, tentu ada, di mana kita dapat menjaga pola hidup, mengurangi stres yang berlebihan, menghindari pemicu migrain seperti kurangnya istirahat. Kita juga dapat mencegahnya dengan cara menjaga pola makan yang baik. Nah, selain itu kita juga dapat menghindari konsumsi obat-obatan tertentu, seperti pada wanita yang mengidap migrain disarankan untuk menghindari obat-obatan yang mengandung hormon estrogen. Nah, contohnya itu seperti pil KB. Setelah kita mengetahui pencegahan dari migrain, nah kita juga harus mengetahui pengobatan apa saja yang dapat kita minum ketika kita merasa migrain. Jadi kita dapat meminum obat penghilang rasa sakit analgesik, nah di mana umumnya obat paracetamol atau ibuprofen, di mana kedua obat ini dapat meredakan nyeri migrain ringan hingga sedang. Lalu yang kedua ada obat antiinflamasi non-steroid, contoh obatnya itu naproxen atau aspirin. Nah, kedua obat ini juga dapat membantu mengurangi nyeri atau peradangan. Kemudian yang ketiga ada obat golongan triptan, di mana golongan obat ini dapat membantu meredakan nyeri dan mengurangi gejala mual ataupun muntah. Nah, contoh dari golongan obat triptan ada sumatriptan dan rizatriptan. Dari video ini kita dapat mengetahui bahwa penyakit migrain merupakan penyakit yang cukup berbahaya. Jadi, ayo hidup sehat tanpa harus merasakan sakit migrain.